Yo, konnichiwa, minasan.改めまして、Wendy です。今度私は、皆さんに例の助詞の使い方を説明したいと思います。Jadi dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman, pada minasan semua fungsi dari partikel D yang memiliki banyak fungsi selain hanya untuk alat. Kan pelajar siswa atau siswa bahasa Jepang itu hanya sadar tidak sadar hanya tahu mungkin D itu hanya untuk alat, misalkan makan dengan tangan, memotong dengan pisau semacam itu kan. Nah, sekarang saya akan coba memberitahu apa yang saya tahu tentang partikel D yang sesungguhnya, rahasia dari sebuah partikel D. Saksikan. Nah, fungsi partikel D yang pertama itu sebagai alat. Nah, untuk partikel D ini berarti alat yang digunakan itu berada di sebelum partikel D. Jangan lupa itu. Nah, karena kita memakai fungsinya sebagai alat, berarti artinya otomatis dengan. Contoh, misalkan Indonesia Jinwa tede guaho tabemas. Orang Indonesia makan nasi dengan tangan. Nihon Jinwa hashide guaho tabemas. Orang Jepang makan nasi dengan sumpit. Nah, seperti itu. Jadi tadi kan ada te, tangan, dan ada hashi, sumpit. Nah, karena hashi dan te ini dijadikan alat, setelahnya barulah dipasang partikel D. Nah, kemudian fungsi partikel D lainnya yaitu menyatakan bahan. Maksudnya bahan itu sesuatu yang dibuat menggunakan bahan tertentu. Nah, bahannya ini lebih tepat dan benarnya berpartikel D, bukan kara. Misalkan membuat kursi dari kayu. Nah, darinya itu kalau diterjemahkan secara kosakata saja mungkin kita beranggapan itu pakai kara, tapi dalam bumpo teki ini, dalam bumpo bahasa Jepang itu lebih cocoknya partikel D. Contoh, misalkan take de tsukue o tsukurimasu, membuat meja dengan bambu. Maksudnya membuat meja dengan berbahan bambu. Berikutnya, keterangan tempat aktivitas. Ini umum ini. Berarti maksudnya misalkan membuat tugas di rumah, gitu kan, bekerja di kantor. Nah, cuman ada yang perlu minasan ketahui. Partikel D untuk aktivitas ini adalah aktivitas yang aktif, atau dalam bahasa Indonesia aktivitas transitif lah, yang membutuhkan objek, yang memang membutuhkan, kalau bahasa sayanya membutuhkan keringat, aktif, tidak pasif. Nah, itu tempat yang atau lokasi yang dipakai untuk melaksanakan aktivitas itu berpartikel D. Misalkan uchi de shukude o kakimasu, membuat PR di rumah. Karena buat PR kan kita menulis kan, maka pakai keringat, pakai tenaga, pakai energi. Nah, itu berpartikel D. Toshokan de hong o yumimasu, membaca buku di perpustakaan. Nah, jadi yang perpustakaan tadi itu berpartikel D. Kenapa D? Kenapa tidak partikel lain? Ya karena yumimasu itu kita kan baca meskipun hanya lihat-lihat dengan mata, kadang baca dalam hati kan juga butuh energi. Nah, itu makanya partikel D untuk partikel untuk tempatnya dipakai partikel D yang bisa diartikan dengan di. Ingat, yang alat bisa diartikan dengan, kalau yang bahan tadi juga bisa diartikan dengan atau dari atau berbahan gitu kan. Kemudian untuk tempat tadi bisa diartikan dengan di. Sekarang kita masuk ke fungsi keempat, sebab. Ya, maksudnya kalimat yang mengandung sebab akibat. Nah, dari awal sebagai newbie, sebagai siswa yang pertama kali belajar bahasa Jepang, ya tentu kan kita belajar sebab akibat itu dari karena, kara maksudnya. Kara ame desu kara dekakemasen, karena hujan tidak keluarkan, seperti itu. Nah, sekarang bisa dipendekkan dengan partikel D tadi, ya memang dengan syarat kalimat satu dengan kalimat satu dengan kalimat dua itu berarti mengandung sebab akibat. Kalimat satu penyebab, kalimat dua akibat. Contohnya, ame de dekakemasen, karena hujan tidak keluar. Atau contoh lain, kotsu jiko de okuremashita, karena ada kecelakaan lalu lintas menjadi terlambat. Atau contoh lainnya misalkan
Jishin de hitobito ga hashirimasu. Jadi karena gempa orang-orang jadi berlarian. Seperti itu. Jadi ada sebab, ada akibat. Nah, berarti itu bisa dipakai partikel de. Tidak harus selalu deskara. Segi itu fungsi partikel de lainnya adalah menyatakan total yang dibutuhkan. Maksudnya ketika melakukan sesuatu ada waktu atau jumlah atau harga yang dibutuhkan dan itu kita totalkan gitu. Maksudnya seperti ini. Ichimang de kono fuku o kaimashita. Sudah membeli baju ini dengan seharga atau setotal 10.000. Seperti itu. Atau contoh lainnya Gojikang de shukudai o kakimashita. Sudah membuat PR dengan membutuhkan waktu 5 jam. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita menyatakan waktu yang dibutuhkan atau jumlah atau harga yang dibutuhkan, setelah kita menyatakan jumlah atau waktu atau harga tadi, selipkan partikel de, nah baru lanjutkan kalimatnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ini yang pernah saya ketemui juga nih, fungsi partikel de. Yang lain itu penghubung. Penghubung maksudnya adalah ya bisa diartikan dengan dan sih bahasa saya. Saya mengartikannya saya artikan dan. Maksudnya adalah kan biasanya nih kita kenalan seperti ini. Watashi wa Wendy desu. 15 歳です. Nah, misalnya seperti itu. Masa 15, umur saya udah tua. Watashi wa Wendy desu. 28 歳です. Nah, itu kan 2 des itu. Watashi wa Wendy desu. Watashi wa 28 歳です. Nah, itu bisa digabungkan menjadi satu kalimat. Des yang awal tadi kita jadikan partikel de. Watashi wa Wendy de 28 歳です. Saya Wendy dan berumur 28 tahun. Masalahnya apakah itu bisa dipakai kata kerja? Saya hanya sering bertemu untuk des. Jadi ketika yang kalimat-kalimat des seperti tadi itu digabungkan menjadi satu, ya di sanalah saya lihat penghubungnya itu. Saya cari di internet juga tidak ada yang menjelaskan secara rinci. Jadi ini bahasa saya saja. Tapi saya menemukannya di salah satu buku untuk pembelajaran bahasa Jepang. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri lagi di buku di toko buku yang lainnya. Lagi, jadi seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, untuk memahami sebuah bahasa asing itu tidak bisa teman-teman hanya menonton video seperti ini atau baca-baca buku saja. Teman-teman harus biasakan dengan mengerjakan soal terkait materi yang diinginkan, kemudian sering latihan, kemudian ya 2 itulah paling penting. Sering ulang-ulang, sering ulang-ulang atau sering latihan, dan sering mengerjakan soal. Carilah soal-soal internet. Jadi harus inisiatif lagi, tidak bisa hanya mengandalkan video ini. Oke, kore de ijou desu. Arigatou gozaimashita.